Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kembali pada kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya yang tak putus-putusnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir kembali dalam ruang virtual kali ini membahas terkait dengan materi P5 Bapak Ibu ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izin saya untuk share screen Bapak Ibu. Iya. Ya, jadi malam ini kita akan membahas tentang P5 Bapak Ibu ya. Adapun proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk jenjang SD ini harus kita tindak lanjuti sebagai bentuk yang pertama itu adalah kemudian dalam hal kemudian yang kedua adalah nah, miskonsepsi di sini Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran proyek itu sebenarnya dirumuskan secara mandiri dengan hanya menyasar pada level dimensi karakter Bapak Ibu. Sebentar saya izinkan dulu. Ini miskonsepsi Bapak Ibu ya, bahwa tujuan pembelajaran itu dirumuskan secara mandiri dengan hanya menyasar pada level dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep yang benar sendiri itu adalah di mana tujuan pembelajaran dari proyek sudah ada di dalam dokumen profil pelajar Pancasila yang menyasar pada level urusan kompetensi untuk setiap jenjang itu. Nah, di sini agak kecil tulisannya ya. Tabel alur perkembangan dimensi berkebinekaan global. Kemudian ini contoh. Kemudian ini ada suplemen, subelemen di akhir fase PAUD, di akhir fase A kelas 1 sampai 2, usia 6 sampai 8 tahun. Kemudian di akhir fase B kelas 3 sampai 4, usia 8 sampai 10 tahun. Di akhir fase C kelas 5 sampai dengan 6, usia 10 sampai 12 tahun. Di akhir fase D dan seterusnya. Ini kita tidak perlu kita bahas karena kita masuk di ranah SD saja. Adapun subelemen terkait dengan dimensi ini hanya contoh Bapak Ibu ya, berkebinekaan global. Subelemennya itu adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Kemudian di akhir fase PAUD itu mengenal identitas diri dan kebiasaan-kebiasaan budaya dalam keluarga. Di fase A kelas 1 ya, kelas 1 2 usia 6 sampai 8 tahun mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa kelompok dan lingkungan sekitarnya. Kemudian di fase B mengidentifikasi dan
mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan berbagai kelompok di lingkungan sekitarnya, serta cara orang lain berperilaku dan berkomunikasi dengannya. Kemudian yang terakhir di fase C, kelas 6, 5 sampai 6, usia 10 sampai 12 tahun, mengidentifikasi dan mendeskripsikan keragaman budaya di sekitarnya, serta menjelaskan peran budaya dan bahasa dalam membentuk identitas diri. Kemudian untuk sub elemen mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya terpercaya serta praktiknya di akhir fase PAUD itu adalah kegiatannya mengenal identitas orang lain dan kebiasaan-kebiasaannya. Di akhir dan 2 adalah mengidentifikasi dan mendeskripsi dan dari budayanya. Di fase B, mengidentifikasi dan membandingkan praktik kesehatan diri dan budayanya dengan orang lain di tempat dan waktu serta era yang berbeda. Dan di akhir fase C, kelas 5, 6, usia 10 sampai 12, mendeskripsikan dan membandingkan pengetahuan, kepercayaan, dan praktik sebagai kelompok budaya. Ya. Nah, fase dari dimensi berkebinekaan global elemen mengenal dan menghargai budaya dengan sub elemen mendalami budaya dan budaya. Ini juga terkait dengan beberapa miskonsepsi ya, bahwa di kegiatan integrasi dari berbagai mata pelajaran itu miskonsepsi ya. Kemudian konsep yang benar terkait dengan kelima itu sendiri adalah kegiatan lintas disiplin ilmu yang berada di luar pelajaran. Jadi memang dia berbeda, Bu. Tidak terintegrasi masuk dalam mata pelajaran. Jadi dia memang berdiri sendiri untuk proyek kelima itu sendiri. Nah, di sini ada penguatan bahwa kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan integrasi dari berbagai pelajaran, karena pelajaran atau intrakurikuler tujuan pembelajarannya mengacu pada capaian pembelajaran, sementara proyek profil langsung mengacu pada rumusan kompetensi profil pelajar Pancasila. Oleh karenanya ketika menjadi fasilitator proyek, guru-guru tidak lagi berperan sebagai guru mata pelajaran. Seperti itu. Kemudian miskonsepsi juga yang biasa kita dengarkan Bapak Ibu ya, yang terjadi biasa di sekolah, di mana kegiatan proyek profil wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam ya, ini juga yang biasa kita kita lihat ya Bapak Ibu, hampir semua sekolah-sekolah di Kota Palopo, utamanya ketika awal-awal kegiatan P5 ini, itu berlomba-lomba untuk bagaimana caranya memamerkan setiap produk yang dihasilkan dari proyek P5 itu sendiri. Itu sebenarnya tidak salah juga sih, tapi terkadang kalau kita melakukan hal seperti itu, yang pertama biasa ada juga dari ada kendala-kendala tertentu yang mungkin bisa mungkin dari orang tua atau apa yang kurang ini. Kalau kita membuat sebuah gelar, misalnya gelar pameran hasil begitu ya, itu kan tentunya butuh biaya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya inilah yang harus dihilangkan dari proyek kelima ini. Tidak perlu seperti itu. Sini sudah jelas miskonsepsinya, ini sudah jelas sekali bahwa tidak dalam bentuk produk maupun barang untuk dipamerkan dalam gelar karya. Ini yang benar. Konsep yang benar itu adalah di mana produk akhir proyek profil bisa berupa aksi, kampanye, dan tidak harus diakhiri oleh sebuah pameran. Itu sudah jelas Pak, Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Identifikasi perbedaan pembelajaran proyek dan pembelajaran berbasis proyek pada tabel berikut. Ini ada contoh pembelajaran proyek itu. Yang pertama penekanannya pada produk. Yang jelas itu ya. Jadi kalau ada produk yang ingin kita proyek yang kita buat, pasti penekanannya itu hasil akhirnya itu adalah menghasilkan sebuah produk pastinya Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran proyek juga pembelajaran berbasis proyek itu penekanannya pada proses ya. Untuk pembelajaran proyek, kegiatan dikembangkan dari pelaksanaan
untuk pembuatan produk, sedangkan pembelajaran berbasis proyek, berbasis ya, berarti tidak sepenuhnya Bapak Ibu ya. Kegiatan dikembangkan dari isu yang sedang dieksplorasi. Nah, di pembelajaran proyek bisa dilakukan dalam waktu singkat atau beberapa kali pertemuan, sedangkan untuk pembelajaran berbasis proyek sendiri umumnya perlu dilakukan dengan waktu yang cukup memadai, misalnya beberapa kali pertemuan untuk setiap tahapan alur. Kemudian miskonsepsi selanjutnya Bapak Ibu, asesmen proyek menyasar tema dan produk bukan pada kompetensi sasaran. Konsep yang benar bahwa asesmen proyek P5 itu sendiri adalah asesmen fokus, di mana asesmennya fokus menyasar rumusan kompetensi profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini ada ilustrasi kegiatan proyek bertema gaya hidup berkelanjutan yang menyasar dimensi kemandirian dan bernalar kritis. Aktivitas utama adalah membuat poster mengenai pelestarian lingkungan. Asesmen yang keliru, mengukur kreativitas membuat poster, kriteria penilaian berupa pemahaman konten mengenai pelestarian lingkungan dan kerapian serta estetika dekorasi poster. Ini asesmen yang keliru ya Bapak Ibu ya. Penilaian yang keliru, ini adalah di bawahnya ini yang lebih tepat terkait dengan penilaiannya asesmennya, yaitu dengan mengukur kemampuan selama proses pengerjaan poster, jadi prosesnya Bapak Ibu yang harus kita nilai. Nah, kemudian kriteria penilaian berupa kemampuan mengelola pekerjaan secara mandiri dan mengembangkan ide selama pembuatan poster. Ini yang lebih kita fokuskan untuk penilaiannya atau asesmennya. Tapi sebenarnya juga hasil produknya juga itu enggak salah Bapak Ibu ya. Ketika kita telah melakukan penilaian proses dan tentunya dari proses itu pasti ada hasil atau produk yang ingin kita lihat juga. Jadi bukan juga semata-mata hanya prosesnya juga. Tapi meskipun demikian tidak fokusnya tidak pada hasil atau hasil daripada proyek itu sendiri. Jadi fokusnya lebih kepada proses. Ya. Ini terkait dengan kurikulum sendiri, di mana di tahun 2013, pembelajaran di tahun 2013, Bapak Ibu, ini pada umumnya pembelajaran berfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka. Untuk kokurikulernya sendiri dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus sehingga pada umumnya diserahkan pada kreativitas guru pengampu. Nah, di pembelajaran merdeka, panduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pelajaran dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20-30% dari jam pelajaran. Nah, bagaimana langkah pelaksanaan P5 di sekolah Bapak Ibu? Tentunya ini bukan sesuatu hal yang baru di sekolah kita. Ya, kurang lebih selama 2 tahun ya kita sudah menerapkan ini meskipun secara kita baru mulai menerapkan ini mulai dari tahun kemarin Bapak Ibu. Ini sudah sedikit gambaran bagaimana penyusunan langkah dalam pelaksanaan P5 di sekolah, khususnya bagi jenjang sekolah, bagi kelas-kelas yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ya. Ini yang pertama itu adalah merancang alokasi waktu, proyek dan dimensi. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua membentuk tim fasilitasi proyek. Jadi pertanyaan kita apakah ini semua? Apakah Bapak Ibu yang sudah melakukan proyek P5 ini sudah mengikuti tahapan-tahapan ini? Kemudian identifikasi tingkat kesiapan sekolah, kemudian tema umum, kemudian ini langkah apa yang harus kita lakukan dulu sebelum kita. Kemudian yang melaksanakan ini merancang alokasi waktu proyek dan dimensi, membentuk tim fasilitasi proyek, identifikasi tingkat kesiapan sekolah terkait dengan
prasarana, sarana prasarana, kemampuannya. Kemudian pemilihan tema, tema umumnya ini maksudnya ini tema yang hampir jangki juga pilih tema yang memang di sekolah tidak pernah diajarkan atau bahkan asing menurut anak-anak kita. Jadi temanya itu kita sesuaikan dengan kondisi atau lingkungan kita di sekolah kita. Kemudian penentuan topik juga yang lebih spesifik, artinya ini mudah terjangkau, dia mudah terjangkau dan mudah dipahami oleh anak-anak kita. Kemudian melakukan asesmen diagnostik, ya, asesmen awal Bapak Ibu ya. Kemudian pemilihan elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila serta penentuan kriteria pencapaian, merencanakan asesmen formatif dan sumatif, eksplorasi dan pengembangan, serta melaksanakan kegiatan proyek, merayakan perayaan proyek dan melaksanakan asesmen, menentukan pengolahan asesmen dan pelaporan proyek, evaluasi dan tindak lanjut proyek. Nah, di sini Bapak Ibu langkah nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah sebagai langkah dalam merencanakan proyek Bapak Ibu. Bisa dilihat kembali nanti ya. Kemudian untuk langkah poin 5 sampai dengan poin 9 itu adalah poin atau langkah dalam merancang produk, dalam merancang modul. Kemudian langkah 5, 6, 7 sampai 10 sampai 13 itu adalah tahapan dalam pengelolaan proyek itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, sekarang ayo kita diskusi pakai lembar kerja. Kalau kita mau diskusi ini malam, kayaknya sampai tengah malam nanti baru selesai. Jadi kita jadi tugas saja Bapak Ibu ya. Jadi bagi kelas yang sekarang kan sudah berjalan 3 bulan ya, pertengahan terus. Jadi semua rancangan proyek yang sudah disusun di kelasnya itu nanti dibuatkan modulnya Bapak Ibu. Kemudian nanti terkait dengan rancangan dan seterusnya itu nanti disiapkan saja ya bersama dengan modulnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi sebagai bukti sebagai hasil produk daripada kegiatan kita ya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu dalam merancang alokasi waktu proyek dan dimensi P3. Ini P3 apa ini? Siapa yang sudah pernah dengar istilah P3? Ibu Isma atau Ibu Lisa, ini P3 apa ini? P3 ini? Dimensi ketiga. Profil pelajar Pancasila. Bukan. Pernah ya dengar ya istilah P3? Pernah Pak. Lupa Lupa. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu P5, P3. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Nanti dibuka-buka lagi ya Bapak. Nah, di sini pimpinan menentukan lokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema agar dapat memetakan sebarang pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut. Nah, di sini ada 3 alternatif pilihan alokasi waktu Bapak Ibu. Nah, ini 1 hari dalam 1 minggu. Jadi ini pastinya sudah Bapak Ibu lakukan yang sudah menerapkannya. Ya, sudah penerapan yang membuat proyeknya. Itu ditentukan 1 hari dalam 1 minggu itu khusus untuk kegiatan proyek penguatan P5-nya sendiri. Jadi disiapkan waktunya saja 1 hari dalam 1 minggu. Kemudian ada juga yang kedua 1 sampai 2 jam di akhir hari khusus Bapak Ibu itu setiap di akhir hari khusus ya. Hampir barangkali tiap hari atau bagaimana ini Ibu Lisa? Di poin kedua itu bagaimana maksudnya Ibu Lisa? Ada Ibu Lisa? 1 sampai 2 jam. Maksudnya itu Pak, maksudnya dalam 7 jam itu kita pilih misalnya hari Senin atau misalnya hari Senin 2 jam terakhir kita ambil, ataukah hari Rabu 2 terakhir atau 1 jam terakhir. Iya. Dalam 1 minggu itu kita jabar, maksudnya begitu.
Oh gitu ya. Itu namanya sistemnya apa ya? Blok atau apa ya? Bukan. Bukan Pak, maksudnya Bukan ya. Jadi hanya iya, hanya opsi pilihan saja, Bu ya. iya Ya. ada Ada lagi nanti pembahasannya kalau blok apa segala macam. Oh, jadi begitu ya, ditentukan dalam satu hari itu, ditentukan di akhir kegiatan, disiapkan waktu 1 sampai 2 jam, Bu ya. iya 1 atau 2 jam Pak, bisa Hmm. 3 jam tergantung dari Jadi ininya Pak. setiap minggu, ya, setiap minggu Dalam 1 minggu itu tentukan 7 jam harinya. Pak. Ah, Iya, begitu. Jadi jadi 7 jam, 1 minggu 7 jam, Bu ya. iya Pak, iya. Oke. Oke, untuk selanjutnya melakukan pemadatan atau sistem blok. Ini maksudnya apa ini? Misalnya itu Pak, Satu misalnya kali. kita pilih di akhir Hmm. semester, iya, sekali dirampungkan misalnya dalam akhir semester, misalnya bulan November misalnya Pak, di blok di situ, 1 bulan pokoknya tidak ada fokus ini kegiatan, iya, tidak ada mata pelajaran semuanya P5, pembelajaran lah. misalnya 3 minggu full, iya. Nah, yang kita terapkan selama ini, yang untuk semester ini sistem apa kita pakai? Yang kedua Pak, sistem 1 sampai 2 jam di akhir di dua akhir jam. hus Jadi di, tiap di hari hari itu, jadi tiap hari selama seminggu kita sisipkan waktu 1 sampai 2 jam mata pelajaran gitu. Iya, tidak juga tiap hari Pak. Kalau kayak kelas 6, kelas 4 itu dia cuma di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Yang pastinya cukup 7 jam dalam 1 minggu. Oh begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Nah, kemudian berikut merancang alokasi waktu proyek dan dimensi P3. Ini P3 menentukan satu hari. P3 itu apa itu? Profil pelajar Pancasila, Pak. Nah, profil pelajar Pancasila. Kalau P5-nya itu penguatan, penguatan, ya, merancang alokasi waktu proyek dan dimensi P3. Yang pertama menentukan satu hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek, misalnya hari Jumat. Seluruh jam belajar pada hari itu digunakan untuk proyek P5. Seperti yang tadi di awal ya, opsi pertama. Kemudian pilihan yang kedua ini mengalokasikan 1 sampai 2 jam pelajaran di akhir hari khusus untuk mengerjakan proyek, bisa digunakan untuk eksplorasi di sekitar satuan pendidikan sebelum peserta didik pulang. Ini ditentukan juga harinya, kadang 2 atau 3 hari dalam seminggu. Setiap akhir pelajaran disempatkan atau diluangkan waktu sekitar 1 atau 2 jam. Yang penting menggenapi 7 jam pelajaran. Itu ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam satu periode waktu, misalnya 2 minggu ataukah 1 bulan, di mana semua pendidik itu berkolaborasi mengajar proyek setiap hari selama durasi waktu yang ditentukan. Berarti memang kita di sini terlibatkan, ya, bukan hanya wali kelas, termasuk guru olahraga, guru agama juga dilibatkan juga untuk dalam penyelesaiannya ini proyeknya kita. Ya. Nah, di sini ada dimensi dan elemen proyek pelajar Pancasila, bisa dibaca saja, kayaknya kita sudah hafal juga ini. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adapun sub elemennya, elemennya yaitu tadi dimensi yang pertama, kemudian elemennya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian dimensi yang kedua berkebinekaan global, elemennya itu mengenal dan menghargai budaya bangsa Indonesia dan dunia. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Kemudian dimensi bergotong royong, elemennya ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Pada dimensi mandiri ada elemen pemahaman diri dan situasi. Kemudian elemen yang kedua adalah regulasi diri. Di dimensi bernalar kritis, adapun elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Untuk dimensi kreatif,
ada elemennya itu yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang original, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dan atas permasalahan. Nah, di sini alokasi jam per tahun Bapak Ibu ya. Ini tingkat pendidikan kita di SD, MI kelas 1 sampai dengan 5, alokasi jam proyek profil per tahun itu 252 jam. Untuk SD kelas 6 kita kan belum ya. Itu 224 JP. SMP kelas 4, kelas 7 sampai kelas 8 dan seterusnya. Ini ada pilihan waktunya Bapak Ibu. Ini agak kecil ya. Nanti di-share saja. Ini ada sistem blok. Jadi blok harian dan mingguan. Ini jumlah pembagian waktunya untuk sistem blok. Kemudian ini untuk yang harian. Ini sistemnya mingguan. Ya. Jadi blok itu di seperti ini ya, diambil di tanggal 15, 16, 17 sampai dengan tanggal 29 di akhir setiap 1 bulan ini. Kemudian ini hariannya seperti ini dan mingguannya Bapak Ibu. Nah, ini simulasi perhitungan alokasi waktu di mana mata pelajaran alokasi intrakurikuler per tahun per minggu 64, alokasi proyek penguatan keluar Pancasila itu per tahun 32, total jam per tahun jumlah berkisar antara sampai sekian persen. Ya. Yang kedua adalah membentuk tim fasilitasi proyek Bapak Ibu. Ini langkah kedua yang harus kita persiapkan sebelum menentukan proyek kita. Nah, di sini inti kegiatan adalah membagi peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan proyek. Kepala sekolah menentukan guru yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proses penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi mohon nanti Ibu kelas 4 ya, Ibu Lisa, kita nanti minta tolong kita buatkan tim fasilitasi proyek ya, dengan mengacu ke beberapa poin ini yang terkait dengan tugasnya masing-masing. Ya, ini yang merencanakan proyek, siapa membuat modul proyek dan seterusnya. Minta tolong Bu ya, Ibu Lisa. Iya Pak. Iya Pak, iya. Iya. Oke, selanjutnya kita untuk membentuk tim fasilitasi proyek itu ada koordinator proyek, ada tim guru dan fasilitator, keterlibatan guru mata pelajaran, kemudian ini nanti dibuatkan surat keterangan dan rincian tugas yang jelas. Nah, di sini dalam pengelolaan proyek sekolah terbuka untuk bekerja sama dengan pihak luar seperti narasumber, lembaga pemerintah dan swasta. Tergantung nanti model proyeknya apa yang ingin kita tentukan atau pilih. Kalau memang perlu keterlibatan dari pihak-pihak luar juga, ya itu lebih bagus lagi. Ya, tapi untuk sementara ini yang sudah berjalan saja kita ini. Yang penting ini semua harus ada ya, ada tim fasilitasi untuk proyek. Kemudian identifikasi kesiapan sekolah ini tahapan yang ketiga, Bapak Ibu. Ada tahapan awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Kemudian pemilihan tema yang dapat dipilih Bapak Ibu di sini ya. Tentunya sudah ditentukan juga dari semua tema. Gaya hidup berkelanjutan, ada yang kedua ada kearifan lokal, ada kebinekaan, ada bangun jiwa dan raga, ada suara, ada berrekayasa dan teknologi, ada kewirausahaan, kebekerjaan dan budaya kerja. Ini dua yang dimerahkan itu kalau kita di SD kayaknya masih belum ya. Ini untuk lebih kepada dunia usaha Bapak Ibu. Kemudian pertimbangan pemilihan tema. Nah, di sini sebagai tahap kesiapan sekolah,
dan guru dalam menjalankan proyek. Mengapa sih pertimbangan dalam memilihkan tema itu? Jadi tidak kita asal memilih tema Bapak Ibu ya. Kita harus melihat juga dari sisi kesiapan sekolah dan kita tentunya guru dalam bagaimana nanti ketika kita menjalankan proyek itu, apakah tidak terlalu sulit kah atau apa? Ya, tidak terlalu banyak kendala mungkin nanti yang bisa dihadapi. Jadi itu harus jadi bahan pertimbangan juga. Kemudian disesuaikan juga dengan kalender kalender belajar nasional, ya tahun perayaan nasional atau misalnya tema gaya hidup berkelanjutan dilaksanakan menjelang Hari Bumi. Misalnya seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan hari-hari besar nasional yang bisa disesuaikan dengan pemilihan tema P5 kita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian eh, dilaksanakan sepanjang waktu untuk penanaman etos kerja dan sikap kerja diri dari peserta didik. Jadi setelah kegiatan tema ini selesai, mudah-mudahan bisa berimbas kepada pembentukannya karakternya ke anak-anak kita. Jadi bukan hanya pada saat kegiatan ini eh, kita fokuskan untuk penyelesaian, tapi setelah itu ada penanaman karakter yang bisa menjadi budaya untuk anak-anak kita nantinya, misalnya Bapak Ibu ya. Itu yang sebenarnya yang tujuan utamanya ini. Kemudian isu atau topik yang sedang hangat terjadi atau menjadi fokus pembahasan atau prioritas sekolah. Jadi topik-topik apa yang kita anggap yang kekinian yang bisa kita jadikan sebagai bahan tema itu bisa juga jadi pertimbangan. Kemudian tidak kalah penting bahwa tema yang belum dilakukan di tahun sebelumnya dan dapat mengulang siklus semua tema sudah dipilih. Ya, jadi tema yang lalu bisa saja kita ulang, bisa juga tidak ya. Tapi lebih alangkah bagusnya supaya untuk memperkaya khasanah daripada eh, siswa kita, kita buatkan tema yang mungkin saja berbeda dari tahun yang lalu dan tahun yang sekarang. Tapi kalau memang berulang juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Bukan menjadi sesuatu hal yang ini ya. Kemudian yang kelima penentuan topik. Ya, langkah 5 sampai 9 adalah penyusunan modul. Nah, di sini sekolah yang menentukan topik sesuai dengan kebutuhan dan dimensi P3 yang dikembangkan. Contoh, tema gaya hidup berkelanjutan misalnya. Jadi SD, ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Jadi kita memilih tema gaya hidup berkelanjutan. Di fase A, khusus SD itu adalah membuat sistem pembuangan dan pemilihan sampah sederhana di rumah atau di satuan pendidikan. Misal piket, waktu rutin khusus untuk kebersihan. Fokusnya adalah pengembangan akhlak terhadap alam. Mulai membangun tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan sekitar ini untuk fase A. Ya. Kemudian di fase B, infografik hasil survei kebiasaan membuang dan memilah sampah di rumah dan di satuan pendidikan beserta dampaknya itu dilengkapi usulan ataupun solusi. Fokusnya adalah pengembangan akhlak terhadap alam, mengumpulkan dan mengolah data amatan dari lingkungan sekitar. Itu untuk fase B. Nah, di fase C, kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan, misal cara pencegahan kebakaran hutan atau banjir. Ini lebih tingkat pemikirannya lebih di atas lagi Bapak Ibu ya. Karena memang kualifikasi usianya memang sudah agak tinggi dibanding dengan fase A dan fase B. Berarti memang pemikirannya lebih ini lagi ya. Fokus pada pengembangan akhlak terhadap alam, memperoleh dan memproses informasi serta gagasan. Ya ini. Kemudian di langkah yang keenam adalah melaksanakan asesmen diagnostik. Ya ini sudah sebenarnya bukan hal baru lagi ya. Ya, kalau istilah asesmen diagnostik itu ada perubahan kalau tidak salah sekarang itu kita berganti nama sekarang menjadi asesmen awal ya. Asesmen diagnostik itu lebih cenderung digunakan di dunia kesehatan, tapi ini belum terlalu familiar memang. Kita lebih familiar ke diagnostik, asesmen diagnostik ya. Meskipun secara regulasi belum ada yang mengharuskan untuk penggantian istilah ini, tapi kemarin sempat saya dengar bahwa istilah asesmen diagnostik ini itu diganti atau berubah nama menjadi asesmen awal. Tapi untuk sekarang tidak apa-apa kita gunakan. Yang penting kita paham maksud dan tujuan daripada diagnostik, asesmen diagnostik ini kita lakukan Bapak.
Nah, ini asesmen diagnostik dilakukan pada awal perencanaan proyek, di mana ada proses identifikasi kesiapan sekolah jika membuat sendiri modul proyek. Nah, kita bisa juga nanti menyiapkan modulnya sendiri sesuai dengan sesuai dengan kondisi sekolah kita, termasuk lingkungan, warga sekolah dan seterusnya sebagai daya dukung dalam menentukan tema yang akan kita pilih pada saat pembuatan proyeknya nanti. Ya. Kemudian pada saat penentuan dimensi elemen dan sub-elemen, jika menggunakan modul proyek sudah ada asesmen diagnostik dapat dilakukan dengan rubrik, observasi, kuesioner, refleksi, ataupun esai. Nah, yang jadi pertanyaan, sekarang kan sudah bulan ketiga, berarti dalam menyusun proyek kemarin, kelas-kelas yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka itu sudah menyiapkan tentunya eh, proyek pilihannya. Jadi ada semua nih, Ibu, kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Kelas 5 kan baru ini ya. Jadi nanti kita sambil bagaimana kita barangkali bicarakan dengan teman-teman proyek apa nanti yang kita mau tentukan atau kita pilih untuk kita lakukan nanti Bapak Ibu. Nah, tentunya diawali dari proses diagnostik, sesuatu diagnostik. Nah, selanjutnya tahapan berikutnya adalah pemilihan elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila serta penentuan kriteria pencapaian. Nah, di sini profil pelajar Pancasila, kemudian dimensi, kemudian ada elemen diturunkan ke dalam elemen, kemudian diturunkan lagi menjadi sub-elemen, dan terakhir capaian di akhir fase yang tentunya disesuaikan dengan tema dan topik yang telah dipilih. Ini Bapak Ibu ya, alur-alur dalam pemilihan elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila dalam menentukan kriteria pencapaian. Jadi dimulai dari profil pelajar Pancasila, kemudian diturunkan menjadi dimensi apa yang kita akan tentukan, kemudian elemennya, sub-elemen, dan capaian akhir fase. Nah, untuk 6 dimensi P3, itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, ataupun dan yang terakhir adalah kreatif. Kemudian langkah selanjutnya adalah merencanakan asesmen formatif dan sumatif. Ya, ini juga yang paling penting juga Bapak Ibu. Asesmen formatif itu adalah asesmen atau penilaian dilakukan guru secara berkala yang berkelanjutan selama pelaksanaan proyek. Ada umpan balik baik dari guru dan sesama peserta didik secara lisan maupun tertulis, observasi, diskusi, presentasi, jurnal, refleksi, dan esai. Nah, untuk asesmen sumatif dilakukan pada akhir proyek, Bapak Ibu ya. Ini untuk mengukur apakah peserta didik sudah mengembangkan kompetensi dari sub elemen dari elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila sesuai fase yang disasar. Kemudian bentuk instrumen dapat berupa rubrik, presentasi, poster, diorama, produk teknologi atau seni, esai, kolase, dan ini yang ke-8. Kemudian yang terakhir, ke-9 adalah eksplorasi dan pengembangan. Nah, di sini guru harus bekerja sama dengan tim fasilitasi proyek, membuat alur proyek yang berisi kegiatan proyek menggunakan struktur atau aktivitas yang telah disepakati bersama. Kemudian hal-hal yang sudah ditentukan dalam tahap merancang proyek disusun sesuai alur dengan menambahkan strategi-strategi pembelajaran, alat ajar, dan narasumber yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pendalaman dimensi proyek. Nah, ini ada contoh format modul proyek. Nah, ini informasi umumnya berisi identitas penulisan modul, kemudian ada sarana dan prasarana, ada target peserta, ada relevansi tema topik proyek untuk satuan pendidikan. Di komponen inti ada deskripsi singkat terkait dengan proyek, kemudian dimensi dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila yang berkaitan,
Kemudian yang ketiga, tujuan spesifik untuk fase, alur kegiatan proyek secara umum, ada asesmen, pertanyaan pemantik, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan pendidik. Di lampiran terakhir ada lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Kemudian bahan bacaan pendidik dan peserta didik, ada glosarium atau istilah ini. Glosarium, istilah-istilah penting, kata-kata kunci ya. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, di tahap ke-10 adalah melaksanakan kegiatan proyek pengelolaan profil pelajar Pancasila. Ini bagaimana caranya supaya proyek berjalan lancar, Bapak Ibu? Nah, jadi pertanyaannya kita, apa saja yang menjadi hal yang perlu dikuatkan atau ditingkatkan oleh guru dalam memastikan proyek berjalan dengan baik? Nah, yang tentunya itu diawali dengan strategi ya, Bapak Ibu ya. Strategi kemudian itu diawali dengan membuat beberapa pertanyaan pemantik ya. Kemudian mulai dengan permasalahan yang autentik. Kemudian guru mengimplementasikan modul yang telah disusun dengan melakukan pendampingan secara kolaboratif. Berarti keterlibatan semua diperlukan di sini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yang ke-11 melaksanakan asesmen dan perayaan proyek. Nah, di sini Bapak Ibu, satuan pendidikan guru, dalam hal ini guru melakukan asesmen formatif dan sumatif dengan menggunakan rubrik yang telah dirancang sebelumnya. Tentunya ada rubrik juga Bapak Ibu yang telah disiapkan ya untuk mengukur kesiapan maupun ketercapaian daripada proyeknya nanti Bapak Ibu. Evaluasi maksudnya. Nah, di sini selanjutnya adalah menentukan pengolahan asesmen dan pelaporan proyek. Nah, sekolah mengolah asesmen kemudian dituangkan ke rapor proyek yang telah dirancang sebelumnya. Nah, tentunya saya sudah melihat juga bentuk rapor rapor kelimanya, proyeknya. Nah, kemudian isi rapor tersebut berupa gambaran pencapaian peserta didik terhadap dimensi, komponen dan subkomponen dari profil pelajar Pancasila secara kualitatif. Misalnya, jadi BB itu belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Jadi bukan dalam bentuk nilai ya. Seperti itu Bapak. Satu jam. Sudah 1 jam. Oke, masih hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir Masih Pak hadir. Ada di kopi? Ada di kopi? Pak, ada Sanggara, Pak. Ada Sanggara. Ya. Ya, jadi serasa itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ada Sanggara. Ya, serasa itu. Jadi sekarang sudah pukul 21:02. Ya, apalagi besok hari Senin. Tentunya kita harus pagi-pagi juga ke sekolah. Kita mau upacara. Jadi ini Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dulu sebelum menentukan daripada proyek kelima yang akan kita lakukan tentukan di kelas kita Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau saya tidak bisa jawab, nanti kita lempar ke teman-teman yang lain supaya kita diskusi. Udah paham semua Mi. Bu, mau paham atau sudah mengantuk Bu? Ada pertanyaan Pak Priadi? Pak Priadi nih Pak. Mantap Pak Priadi Pak. Nah, paham sekali Pak Gimana? Priadi. Pak Priadi di kelas 2 ya? 2B Pak? Iya. 2B Pak ya? Iya. Berarti kita juga sudah pakai harus mempersiapkan juga proyeknya. Kurikulum Merdeka nih toh? Iya. Pak Pri? Iya. Ya jadi Ibu Ibu guru agama itu nanti harus juga ada keterlibatannya nanti dilibatkan di penyusunan panitia. Nanti akan lebih lanjut disusun dirancang dulu oleh Ibu kelas 4, nanti diperlihatkan ke saya. Untuk kemudian nanti kita bagaimana membagi tugas dalam menyelesaikan ini proyek masing-masing kelas. Kita tinggal melihat tugas kita apa di hari apa dan seterusnya.
Ada pertanyaan lagi? Ini yang lain ini bagaimana semua ini? Coba open kamera dulu deh. Delay ya. Screen. Tidur, tidur. Tidur lebih bahaya ke pun. Bu Baya masih hadir. Semua dia muka teh ya. Tidur, tidur. Mau tidur. Saya hentikan dulu presentasi. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan presentasinya? Sudah jelas ya? Aman, Pak, Jelas, aman. Pak. Aman. Oke, sip. Jadi yang sudah berjalan sekarang, Ibu Lisa kalau boleh tahu sekarang itu kita sudah progresnya P5 tak sudah sampai di mana Ibu? Maksudnya? Pengenalan, Pak. Iya, Baru sampai di pengenalan, Pak. apa Bu? Maksudnya tidak terlalu jelas. Sampai di Oh, penanaman. pengenalan, Pak, pengenalan. Oh, pengenalan. Iya. Produknya kemarin apa? Maksudnya topiknya kemarin apa, Bu? Ya, Kalau untuk yang semester itu ini, jajanan. Pak, masuk ke wirausahaan. Kewirausahaan. Jadi Iya. nanti di kewirausahaan itu seputaran apa namanya itu ya? Membuat jajanan tradisional, Bu ya. Iya, Pak. Iya, Kue tradisional. Iya, jadi nanti kira-kira ada gambaran produk apa nanti yang bisa meskipun sebenarnya bukan dibilang produk yang menjadi fokus utama dari Pelimata, tapi tetap harus ada apa namanya, ada produk lah yang bisa dilihat meskipun itu bukan jadi faktor utama. Yang jelasnya di sini adalah prosesnya. Nah, contohnya dari bahan-bahan sekitar yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita yang bisa dimanfaatkan anak-anak kita itu dalam pembuatan kue tradisional, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Iya, Pak, iya. Iya, kemudian kalau bisa namanya kewirausahaan itu pasti lebih kepada hasil hasil kayak ada bisnis-bisnis begitu ya, melihat peluang-peluang bisnisnya ada. Itu ya. Iya, Pak, iya. Iya, Pak, iya. Nah, kira-kira kalau nanti ada keterlibatan pihak luar, Bu, Iya, kenapa, Pak? ada keterlibatan nanti bahkan, Putus-putus suara apa, Pak? Apa? halo, jelas? Iya, halo? Halo. Iya, Pak, Iya, iya. iya. Kalau suaranya jelas sekali. Maksudnya ada dilibatkan nanti dari pihak-pihak luar. Tidak ada, Pak, untuk semester ini tidak ada. Enggak ada. Tapi mungkin Iya. lebih bagus lagi kalau misalnya ada hasil gimana ya, tapi kan Cuma nanti Pak pada kewirausahaan. saat anunya nanti akhirnya nanti Pak diundang orang tua pada saat anunya nih. Di apa namanya pameran pameran Pamerannya, karya iya. gitu. Iya. Oh, tetap kita mau adakan begitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi artinya begini, sebelum kita melakukan itu tentunya kita harus koordinasi juga kembali ke orang tua siswa. Jangan sampai memberatkan mereka karena memang terjadi memang yang seperti yang saya jelaskan tadi awal, ada miskonsepsi terkait itu bahwa P5 itu sendiri bukan ada macam seremoni seperti itu ya. Jadi tapi tidak apa-apa juga kalau memang kita mau, yang penting perlu keterlibatan dari pihak-pihak terkait, misalnya orang tua, karena ini kan butuh dana ya. Jadi dananya itu dari mana, Bu? Mereka sendiri ya? Iya, Pak. Maksudnya untuk menyiapkan bahannya dan seterusnya. Iya, Pak. Siswa Oh, gitu sendiri. ya. Iya. Oh iya, jelas kalau ada seperti itu tentunya pasti kita pernah Ki kasih datang orang tuanya anak-anak untuk rapat Belum pernah, masalah Pak. ini. Karena belum pernah, Pak. Karena kan kalau mau ke undang orang tua harusnya kan dari persetujuan kita, Pak. Nah, saya juga menunggu ini sampai sekarang belum pernah diajukan di apa namanya disodorkan anunya. Iya, Yang Pak. ada seperti ini. Karena maksudnya ini barang, Pak, Ya, siap. Selama berjalan belum pernah ada kayak pembentukan tim, belum ada Ya. yang seperti itu. Jadi maksudnya jalan masing-masing saja orang. Itu yang kelirunya sebenarnya dan salah kalau saya sudah dapatkan
yang sesuainya baru kita mau ini lagi Bu ya. Tapi tidak apa-apa, ini sudah terlanjur jalan nih, jadi bagaimana lah nanti satu waktu kita kalau memang misalnya kita mau action nih, misalnya dalam beberapa minggu ke depan, anak-anak itu sudah harus misalnya harus membuat atau seperti apa, siapkan bahan-bahan dan seterusnya, itu mau dibeli maksudnya bisa nih kita infokan saja ke grup orang tua ya, Iya, kalau Pak. ada Iya. bertanya sampaikan seperti itu, bahwa memang sekarang itu di sekolah ada namanya proyek yang harus anak-anak tak kerjakan nih. Nah, itu nih sekolah tentukan nih apa proyeknya, ini proyeknya. Nah, kalau ada bertanya nanti kira-kira dananya kenapa memang karena memang dananya ini bukan bukan dari sekolah dananya. Ya. Jadi pandai-pandai juga sekolah nanti bagaimana memilih memang tema sesuai dengan ada proyek kan yang tidak butuh dana Bu ya. Iya, Pak, kayak tahun yang Ada. semester yang lalu Ya, nggak butuh ada dana. juga. Makanya Bercocok itu yang jadi tanam, iya. itu yang jadi sekarang jadi dilematis juga sebagian sekolah, asal bikin proyek, asal menentukan tema, dia tidak pikir bahwa ini proyeknya ini harus butuh dana ini. Nah, kalau berbicara dana tentunya pasti kita libatkan orang-orang di luar, tentunya dalam hal ini adalah orang tua siswa, karena ini sesuatu yang sangat-sangat eh, apa namanya ya, sensitif sekali kalau dana. Tapi tidak apa-apa Bu, kita sudah jalan, lanjutkan saja. Nanti kalau memang ini perlu koordinasi apa yang mau kita sesuai dengan rancangannya tadi yang sudah saya paparkan tadi, yang kita tindak lanjuti nanti, kita mami nanti yang susun kembali seperti apa Bu ya. Dan jangan lupa itu yang paling penting Bu, penyusunannya apa namanya, SK surat keterangan apanya yang tadi itu ya. Iya, Pak, iya. Iya. Ada lagi yang mau dibahas Bapak Ibu, Ibu Baya? Ada kopi kah? Pas. Iya. Ibu kelas 1 ada? Itu Erpa Rahmat. Mana Kak? Pak Rahmat itu siapa ya? Guru baru ya? Ibu Ina. Ibu Indarwati. Ibu Rahmat, Ibu Indar, Ibu Indar. Serasa kita sudah jelas Bu, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Ya. Muncul dulu semua supaya kita bisa berfoto. Pak Pri, Ibu Asmulyanti. Ini nanti yang mau di-share di grup bahwa kita sudah pernah melakukan kegiatan virtual ya, meskipun Muncul Tirta. iya. Kurang siapa nih? Pak Niko ya? Pak Muslimin juga enggak muncul? Bu Nurlian ada juga. Ya, Ada, iya Bu Ada, Nurlia. ada benar satu. Ada. Oh, ada Bu Nurlia itu. Sekira anak SMA, Pak. Sekira anak SMA. Oke, siap. Bapak Ibu kita foto. Ya. 1, 2, 3. Tahan. Aduh, sorry. Sorry. Salah. Salah. Sabar. Oke. Sebentar. Aduh. Sekali lagi. Apa bagus nih? Apa bagus ya? Kode gini kah? Gini atau apa bagus? Merdeka. Ya, Merdeka. ya merdeka karena baru-baru sudah. Tangan kiri bagus supaya kelihatan di layar tangan kanan ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu. Sekarang pukul 9:15.
terima kasih sekali lagi atas waktu semua. Mohon maaf sekiranya ini adalah waktu istirahat tak terpaksa kita diminta lagi untuk meluangkan lagi waktu tak. Jadi begitu mami nanti kalau misalnya seumpama hari-hari Senin ada besok kan ada kegiatan tak lagi ya. Jadi kalau memang ada tiba-tiba halangan jadi siap-siap lagi begini. Saya paparkan ini direkam loh Bu, ini direkam jadi besok saya lihatkan rekamannya semua. Kita lihat muka atas semua di layar seperti muka saya di layar. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Pri, Ibu Nurlia, Ibu Ismawati, Ibu Baya, Ibu Pak Rahmat 97, Ibu Asmaliati, Ibu Nurul Hamida, Ibu Nirwana, Ibu Isa, terima kasih banyak atas kebersamaan tak. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Udah.